almarhum ibu gimana? Mendukungkah atau kayak ya deh kayak gitu? waktu itu sih ibu sempat bilang kalau bisa sih jangan jadi jaksa. Serius deh, dia bilang gitu. Serius dia bilang gitu. Tapi kamu ingat ya, kamu jangan lihat mama karena sekarang itu kejaksaan nggak bisa pakai saudara atau yang cucu pun sekarang nggak bisa. Dia mau pegang handphone mamanya, begitu pulang Diana lihat apa? Kita lihat, kalau enggak matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Ketemu lagi di episode Bukan Mimpi. Tentunya podcast ini sudah berjalan 72 kali dan hari ini kita masuk ke episode ke-72. Dan seperti episode podcast Bukan Mimpi yang sebelum-sebelumnya, tentunya kita sudah menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang pasti ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di tiap episodenya. Penasaran banget kali ini Kela akan ngobrol sama sosok inspiratif yang mana lagi? Langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita akan perkenalkan langsung. Sudah ada bersama Kela, ada Ibu Teti Syam. Halo Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah, pagi hari ini seperti biasa masih seger banget. Udah harus seger ya pagi-pagi ya. Udah sarapan pagi? Udah Mbak. Alhamdulillah, ya, Kela belum kebetulan. Ya, nanti ya sarapan ya. Boleh. Ibu Teti Kela manggilnya. Ya. Betul. Ibu Sebenarnya Teti sih Mbak namanya itu Teti Syam. Oke. Jadi supaya berada-rada cantik sedikit namanya jadi Tesya. Tesya. Jadi akrab dipanggil Ibu Tesya. Ya. Wow, Tesya dan Kela ya mirip lah ya belakang-belakangnya. Ibu Tesya, hari ini tentunya terima kasih sekali sebelumnya udah meluangkan waktu untuk bisa hadir di podcast Bukan Mimpi. Dan yang pasti untuk hari ini kita akan ngobrol mungkin seputaran kehidupan pribadi dan juga mungkin perjalanan karir Ibu, karena Kela lihat kayaknya wah seragamnya jaksa nih. Kela, tapi by the way dulu Kela pernah punya cita-cita Bu jadi jaksa. Maksudnya pakai seragam yang berhubungan dengan hukum ya? Maaf Mbak, makasih ya. Sebenarnya sih dulunya cita-citanya pengen menjadi polwan. Oh gitu, tapi berseragam sekarang ya lu boleh lah ya, sama ya. Almarhumah ibu nggak diizinin. Oh, ada alasan spesifik nggak Bu kenapa ibu nggak izinin? Karena bapak kan almarhum bapak itu kan polisi. Oke. Jadi ibu tuh nggak ngasih anaknya perempuan untuk masuk polwan, dan satu pun tidak ada yang masuk gitu. Oh, jadi mungkin karena ibu tahu kali ya, oh polisi itu resiko pekerjaannya apalagi perempuan gitu ya. Sekarang resiko jaksa perempuan apa? Oh iya juga ya, iya, bener ya. Lebih spesifik ya ibu kenapa? Oh mungkin biar ada suasana baru di rumah Bu. Kan kalau polisi udah ada gitu kali ya. Bukan suasana baru ya kali. Ini kali karena Teti kan keluarga 11 orang adik-beradik. Wow, rame banget. Itu kalau lebaran penuh Bu. Kalau lebaran penuh ya? Waktu masih ada dua-duanya, almarhumah bapak, almarhum bapak, almarhumah ibu, dua-duanya tuh semuanya masih ngumpul. Tapi sekarang kan karena udah pada meninggal, betul. kakak pun udah mencari di mana gitu. Jadi yang ada di Pekanbaru aja. Oh gitu. Jadi kalau misalnya berarti di antara 11 ini tidak ada yang jadi polisi nih Bu ceritanya. Nggak ada. Tapi yang pengen ada banyak. Yang kepengen pun bapak nggak ngasih juga. Yang jadi pegawai negeri itu cuma satu. Cuma satu malah. Dari 11. Berarti sebelahnya swasta nih, swasta. Wow. Kok bisa gitu ya? Biasanya kan kalau hal-hal kayak gitu tuh gitu ya. Misalnya ibu polisi nih, bapak polisi, anaknya juga harus polisi. Malah kalau ibu nggak bolehin. Akhirnya kenapa ibu? Ya udah deh kita ke jaksa. Balikin ya. Iya. Akhirnya tuh waktu pas selesai kuliah, kan saya tadi kuliahnya di UIR. Hukum ya Bu ya? Hukum. Betul. Tapi belum pernah dihukum. Oh iya, jangan dong. Ya, jangan sampai. Sampai di sana udah begitu selesai, itu pengen kerja juga di swasta karena nggak dikasih, ya udah akhirnya itu pengen coba ngikut tes di kejaksaan. Karena kan waktu itu awal-awalnya tuh tesnya nggak kayak sekarang. Betul itu tahun berapa ya Bu kira-kira ya? 93. Wah. Jadi ikut tes itu 92, pengangkatan 93. Kela baru lahir tuh Bu 92. Belum ada kali ya. Belum 92 baru lahir, 93 baru 1 tahun. Berarti Ibu sudah ikut akhirnya coba lah gitu ya. Coba tes kejaksaan. Karena mungkin kuliah juga hukum gitu kan, masih nggak jauh-jauh. Terus abis itu langsung berjalan mulus kah prosesnya atau ada kerikil-kerikil juga? Ya pasti dong namanya orang hidup ya. Proses ya, betul. Begitu masuk,
pas ditempatkan di Pekanbaru, di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, di Kejaksaan Tinggi Riau. Waktu itu kan masih CPNS, Iya, begitu betul. udah CPNS, jadi PNS masih dikejar di Pekanbaru. Udah gitu, selang 3 tahun ke depan ikut tes jaksa. Karena kita walaupun kita udah pegawai negeri kejaksaan, tapi untuk ikut dalam pendidikan jaksa tes kita lagi. harus ada tes kurang-kurangnya tes kesehatan kalau untuk yang S1 hukum. Oh berarti juga prosesnya cukup panjang juga ya Bu. Cukup, Mbak. Terus begitu Ibu sudah ke jaksa, Ibu responnya gimana? Almarhum Ibu gimana? Mendukung kah atau kayak Ya deh kayak gitu? waktu itu sih ibu sempat bilang kalau bisa sih jangan jadi jaksa. Oh gitu, Ya. tetap ada perlawanan ya Bu ya? Kenapa gitu Bu? Iya nggak tahu kali Mbak ya, karena tadi kan paling kecil perempuan. Oh Ibu bungsu ceritanya nih, Jadi ibu sempat ya dibilangin aja udahlah, Bu di mana aja. Udah akhirnya ikut pendidikan, udah begitu keluar ditempatkan di Kejari Pekanbaru. Untungnya di Pekanbaru, Ibu juga di Pekanbaru ya Bu ya? Berarti sebenarnya Ibu pernah nanya nggak sih sama almarhum Ibu? Bu, Ibu sebenarnya pengen kayak itu jadi apa sih gitu, pernah nggak? Kalau ibu sih kepengennya itu bukan justru pengen jadi jaksa, Atau pegawai gitu atau kerja nggak? di bank. Oh banker pengennya. Oh, Banker. jadi 11 kakak adik ada yang di bank? Nggak ada. Oh justru nggak ada, tetap nggak ada ya. Jadi semuanya sangat-sangat di luar dari harapan ibu nih sebenarnya. Tapi beliau tentunya punya, ya pastinya ada pertimbangan lah ya kenapa gitu. Jadi mungkin dari 11 swasta kebanyakan, Rata-rata. rata-rata Cuma dia sendiri yang pegawai gitu. Wah luar biasa. Terus selama proses awal-awal masuk ataupun tes menjadi jaksa gitu Bu, ada pernah punya pengalaman yang kayak aduh kayaknya saya nyerah nih atau enggak ya? Gimana pun kan kita udah bikin pernyataan. Udah ini ya, udah komit dengan diri sendiri ya. Kan semuanya kalau masuk pegawai negeri di kejaksaan itu kan ada surat pernyataan. Betul Bahwa kita bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia dan siap untuk bekerja sesuai dengan penempatan. Penempatan kan kita juga kan ada trikrama di jaksa itu. Betul. Berarti Ibu sendiri udah pernah ditempatkan di mana atau masih di Pekanbaru aja nih ceritanya? Aduh Mbak, kalau ditempatkan di mana aja udah Keliling. melanglang buana. Paling jauh deh Bu, paling jauh deh yang paling Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, spesifiknya Di Sangatta, Kutai Timur. aduh Kutai lagi, kela IPS kurang lagi nih, anak IPA Bu soalnya. Nggak apa-apa. Kan dia kan tahu. Kutai ya, Kalimantan, kenapa itu terjauh? Ya, Dan ada rasa apa sih Bu, maksudnya kayak kenapa jadi itu salah mungkin? jadi waktu itu dari tahun 93 itu kan Teti masih di Pekanbaru. Betul. Yang namanya kerjaan dah ya, macam-macam sidang apa segala macam. Udah akhirnya begitu itu masuk ke Kejagung, dari Kejagung dilempar ke Sumatera Barat untuk jadi koordinator. Syarat untuk jadi koordinator tuh jadi Kajari harus koordinator. Oke, berarti Ibu sempat ke Sumber dulu nih. Sumber jadi koordinator, dari Sumber dipindahin ke Kalimantan Timur itu Sangatta, Kutai Timur. Kutai Timur itu kayaknya pelosok, lumayan pelosok ya Bu? Enggak, Mbak. Oh enggak justru? Kutai di Kalimantan itu mungkin kota kayak apa ya? Mungkin kayak kota itu kayak Dumai gitu ya? nggak ya? Bisa dikatakan kayak second city gitu kali Bu ya? Enggak juga? Lebih besar dari Dumai. Oh oke, tapi nggak sepekanbaru? Enggak, jadi di Kalimantan Timur di Sangatta itu ya Bapak kan swasta. Bapak tetap di Pekanbaru, anak-anak begitu Titi masuk ke Jakarta, di Jakarta, anak-anak minta pindah ke Jakarta. Oke, berarti sempat LDR nih ceritanya gitu Bu ya? Mau Berarti Ibu, iya sih. Berapa lama sih Bu? Karena kita juga LDR nih kebetulan, boleh sharing gak sih? Dan itu di Berapa lama Kalimantan Timur tuh 2 tahun 4 bulan Mbak, jadi Kajari. Oh, 2 tahun 4 bulan. Nah, pengalaman Ibu, kalau kita sharing pengalaman, Ibu kan udah melanglang buana nih, udah sempat ditempatkan di mana aja, ditambah lagi juga dengan pengalamannya harus berpisah sama keluarga, tentunya kan itu hal yang sulit ya. Ada pengalaman terpahit, mungkin bukan terburuk ya, terpahit ya mungkin apa gimana ya Bu? Enggak ya Mbak ya, karena ngerasa sesuai dengan tugas tupoksi, ya udah diikutin aja. Jadi kayak udah legowo aja gitu ya. Emang penting, pekerjaan kan juga harus. Penting, betul. Jadi lebih kepada kayak ya udahlah kita jalanin gitu aja. ya. Cuman pas waktu di Kalimantan Timur, pas dapat SK di Sangatta, Kutai Timur, tiba-tiba kan tempat sok juga ya. Kaget gitu penempatannya jauh banget ya. Kalimantan Timur itu kan Mbak tahu namanya Kalimantan apa segala macam. Betul. Ya udah akhirnya Bapak bilang, ya udah sekarang
maaf bapak kan manggil masih adek. Udah sekarang jalanin dengan Bismillah aja. Oke, jadi 2 tahun 4 bulan ada di Kalimantan. Itu bolak-balik nggak Bu? Nggak? Bolak-balik. Pak. Pekanbaru juga gitu, balik Baru tergantung kalau anak-anak ada di yang Jakarta di gitu. Jakarta, hari ke Jakarta, dari Jakarta pulang ke Pekanbaru. Oh, berarti memang lumayan cukup proses 3 yang kali panjang. penerbangan. 3 kali? Waduh, itu berat di ongkos juga Bu ya berarti ya? Alhamdulillah sih Mbak, diikutin aja. Iya ya, itu luar biasa Jadi loh Bu. dari Kutai Timur itu ke Balikpapan Oh, ke Balikpapan dulu pakai apa nih, darat nih? Enggak, katanya alhamdulillah kita dapat fasilitas dari KPC. Jadi dapat naik pesawat kecil mereka. Oh ya, pesawat baling-baling gitu ya. Oh, berarti ke Balikpapan pakai pesawat. Balikpapan, dulu kan sekarang udah ada Samarinda. Samarinda, udah ada betul. bandara. Betul, Dulu kan di betul. Balikpapan. Terus dari Balikpapan Jakarta. Jakarta Pekanbaru. Waduh, Tapi itu kalau ada keperluan di Jakarta buat anak-anak. Tapi kalau memang ke Pekanbaru aja, pas bapak di Pekanbaru, ya udah dari sini Batam Pekanbaru. oh, berarti emang 3 kali naik pesawat tuh jet lag-nya super ya Bu. Itu kepikiran gak sih Bu? Maksudnya kan Kela juga seorang ibu nih, ya kan? Maksudnya pekerjaan penting, keluarga juga penting gitu. Maksudnya Ibu gimana sih Bu rasanya? Maksudnya kiat-kiat atau mungkin tips-tips yang bisa gimana sih ini bisa seimbang dan tetap tegar menghadapi gitu? Karena waktu itu perempuan gini, mungkin mohon maaf ya Bu, kalau perempuan kan ibaratnya kayak oh ya udah ini kita sebagai kodrat istri dan ibu itu harus tentunya dekat suami, ngurusin suami dan anak-anak segala macam. Mungkin juga ibu karena anak-anak juga udah gede gitu kali ya. ya enggak, anak Teti yang Ditinggal. kecil waktu itu masih SD. Oh, Pindah justru ke yang waktu ibu pindah itu masih SD nih yang kecil. SD, yang kecil yang si Oke. kakaknya masuk SMP, yang nomor 2 tamat SD, yang kecil SD kelas 3. Oh, berarti tergolong cukup luar biasa juga ya Bu ya, keputusan cuman ibu udah untuk komit ini ya. sama anak-anak mau pindah ke sana, boleh pindah tapi dengan catatan tidak ada antar jemput. Oh, jadi sekolah di sana anak-anak. Oh, Jadi sekolah di oke. sana yang ngasuhnya pun bawa ke sana buat jagain mereka. Betul. Terus gimana sih Bu caranya biar tetap balance gitu antara pekerjaan dan keluarga dan ngebagi-bagi waktu? Kan masih ada handphone walaupun handphone jadul Nokia. Iya ya, masih telepon-teleponan lah ya paling gitu ya. Ada bergejolak nggak sih Bu sebenarnya kalau dalam Awalnya hati? sih waktu mikirin anak-anak pindah ke sana, ya kan karena kan pasti macet segala macam. Betul. Kalau di Pekanbaru enak satu sekolah. Betul. Antar ngedrop nanti pulang jam 4. Oke. Selesai kerja ngambil. Betul. Kalau di sana kan nggak bisa. Nggak Beda-beda bisa satu sekolah ya, Bu, ya? Beda-beda sekolah ya udah. Jaraknya juga pasti lumayan juga kan? Dengan catatan mereka naik bus kota. Dan mereka mau menyanggupi itu. Harus karena mereka keinginan. Oh, berarti Ibu juga didikannya luar biasa hebat loh ini. Harus Mbak. Iya ya. Kalau ngikutin anak-anak kita yang Iya repot ya. Ini kayaknya perlu belajar guys. Ya, Karena anaknya masih kecil-kecil banget dan lumayan sering ditinggal-tinggal juga sama gitu. ya, jadi dia udah tahu kerjaan Teti apa. Betul. Ya udah dibilangin kalau memang mau pindah ke Jakarta, oke, nggak ada Betul, masalah. betul. Tapi dengan catatan tidak ada antar jemput dan uang jajan itu dijatah 1 minggu. Oh, jadi mereka bisa lebih Mereka jaga. jaga banget ya Bu ya. Berarti artinya emang mereka yaudah deh kita mau bener-bener pengen pindah Jakarta nih. Jadi harus diturutin nih kemauan ibu nih gitu berarti ya. Udah, jadi selama mereka kuliah di sana di Jakarta sama di Malang mereka nggak pernah naik kendaraan. Jadi emang transportasi umum. Wow. Tidak pakai motor. Perempuan dan laki-laki nih Bu anaknya Bu kalau boleh tahu. Yang 1 2 perempuan. Oke. Yang ketiga laki. Berarti yang kecil laki-laki nih, wow, itu luar biasa banget Bu. Karena kalau misalnya terus kalian juga penasaran nih, mereka kan ngeliat aktivitas ibunya nih lumayan pekerjaannya jauh dan segala macam, ada jarak dan resiko dan lain-lain. Ada yang kepikiran pengen jadi jaksa juga nggak sih Bu? Rata-rata Anak-anak sih nggak ada. Oh justru nggak ada juga? Rata-rata anak-anak nggak ada. Waktu dia masih SD, kan karena kalau dulu kan pas pulang jemput dia pas tuntutan kan cepet jemput udah gitu ada yang nanyain di sekolah apa gimana Kak nanti kalau ini udah ini mau kayak mama nggak kerjaan mama tuh kerjaan orang stres. Kerjaan orang stres jadi kita ikutan stres jadi anak-anak kayak oh gitu ya, tapi akhirnya ke sini mereka si kakak psikologi oke. Psikologi udah S2, dia kerja di swasta. Udah gitu kerja di swasta, begitu ini akhirnya terakhir dia mungkin karena di Jakarta ngeliat anak segala macam susah kan ngurusin anak, akhirnya dia
banting setir sama suaminya ngambil ikut tes di kejaksaan. Oh. Tahun kemarin alhamdulillah Lulus, masuk oke. dari S1 ya Mbak ya. Masuk si kakaknya alhamdulillah dapat di Pekanbaru. Oke. Yang suaminya di Siak. Oh, sama-sama jaksa ceritanya. Ya, kalau itu bukan jaksa. Bukan jadi kejaksaan di aja. kejaksaan. Oh, berarti pegawai kejaksaan Pegawai gitu. Oh, berarti di satu suaminya di Siak, yang Si kakaknya di Pekanbaru. baru April Oke. kemarin sih. Oh, baru banget ini berarti. Berarti dia nggak ada pengen pendidikan jadi jaksa, ngambil nggak? Emang sesuai dengan jurusan. Iya, Dia kan psikolog. psikologi ya. Yang suami Iya ya. akuntansi. Oh, akuntansi, betul. Dan Nah, nomor tambah 2 apa tuh? cewek. Cewek. Oke. Jadi putar aja Mbak, dia kadang-kadang di Jakarta, begitu ada kerjaan di Aussie, berangkat ke Aussie. Oh, yang nomor 2 basic background pendidikannya apa, Bu? Geologi. Geologi. Ini menarik banget Ibu, tapi sebentar Bu ya, kita tahan dulu ya. Ya, oke, Mbak. Ini Ibu dengan anak-anak berbagai macam background pendidikan luar biasa banget karena Ibu nggak ada keinginan untuk kayak ayo jadi jaksa juga gitu. Ibu sebenarnya juga nggak pengen ya. Mbak, anak-anak sekarang ya kan dari dulu tuh kan nggak bisa kita iniin, harus begini, harus Betul. begini, enggak. Cuman kita Diarahin aja kamu ya, Bu, kalau ya. memang mau gini ya udah bikin, kalau enggak Oke, ya oke. udah terserah. Oke. Ini penasaran banget pemirsa di rumah, kita akan ngobrol lebih seru lagi kayaknya karena jujur memang seorang perempuan, ibu dan istri itu 3 peran yang pekerja, ibu, istri itu peran yang sangat berat karena jujur kita juga mengalami hal yang sama tapi mungkin nggak pressure ibu pekerjaannya, tapi kita akan ngobrol lebih detail lagi nanti di segmen 2. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Bukan Mimpi. Oke pemirsa di rumah, kita kembali lagi di podcast Bukan Mimpi, masih bersama Ibu Tesya, maksudnya Ibu Tesya, Ibu Ya, Mbak. Teti. Bu, tadi kita ngobrol seru banget segmen 1 nih, karena kali ini mungkin tema podcast kita adalah sosok yang sekaligus 3 peran, istri, ibu, jaksa. Bantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ya. Iya betul. Kita kayaknya memang udah kodratnya begitu sih Ya. Bu. Tetap mau gimana pun, setinggi apapun jabatan, tetap aja kita harus tahu apa ada kodrat. Kan sebagai imam tuh. Betul ya. Nah, Bu, lanjut lagi nih. Ini seru banget. Tadi kita udah ngebahas sampai ternyata anak pertama akhirnya masuk juga ke kejaksaan, tapi tidak sebagai jaksa, pegawai kejaksaan beserta suami. Ya. Masuk ke anak kedua seru banget. Jurusannya geologi. Ya. Perbumian nih ceritanya. Tanah. Awal masuk memang itu keinginan si yang tengah nih ceritanya. Emang dia pengen. Asalnya sih dia pengen jadi astronot. Alah, astronot ya. Berarti dia emang berhubungan dengan itu ya. Dengan bumi, langit gitu-gitu nih berarti nih ceritanya nih. Karena alhamdulillah 1-2 kan dapat beasiswa di UI. Oh, kuliah di UI, geologi. Akhirnya sekarang sudah selesai kuliahnya. Udah selesai. Itu skripsinya kan di Freeport. Di Freeport. Nah, itu pastinya sebenarnya kalau kita ngelihat kan, wah ini lumayan nih, ini ada peluang nih gitu. Diambil nggak Bu kira-kira Bu? Waktu itu pas kejadian dia di sana lagi menyelesaikan skripsi, sempat lihat kan ke sana, sempat ikut. Waktu itu masih dinas di Tanjung Pinang. Ibu di Tanjung Pinang waktu itu. Waktu itu berangkat ke Tanjung Pinang, Jakarta ke Papua, Timika. Terus sampai di sana lihat, emang sih aman-aman aja sih Mbak di Timika itu yang dibilang orang serem Betul. itu Yang kan. katanya akses susah, jalan ini gitu-gitu ya. Aman-aman aja. Oke. Apalagi itu kan anak perempuan. Betul. Otomatis kan waspada dong. Iya benar-benar. Sampai di sana aman-aman aja, ngelihat tempat tinggalnya, lihat kerjaannya, cuman nggak boleh masuk sama dia. Sementara jadi bisa dapat izin untuk ngelihat, gitu. Oke. Sama dia nggak boleh, nggak boleh, mama nggak boleh masuk. Kalau mama masuk, ada yang nggak keluar. Oke, akhirnya dia sendiri nih. Iya, akhirnya dia keluar, nunggu di ruangan tunggu. Oke. Udah kita ngobrol, udah gitu nanti ke hotel. Udah gitu makan pun dia nggak mau dijemput, ada nyusul aja. Oke. Terus ada cerita nggak sih Bu, maksudnya kayak dia pengen deh kerja di sini atau Ada, mungkin? awalnya sih begitu. Oke. Cuman pas kejadian tahun 20, kan ada insiden tuh buat Teti pribadi. Oh iya. Jatuh. Waktu itu Bu lagi ngapain Bu kira-kira Bu kemarin Waktu itu? itu pas jabatan di sana auspicius. Oke, lagi Goes, jadi goes waktu itu, nih, oke. Kepri Goes, ulang tahun Kepri. Oh, emang Jadi, event. Udah gitu kita
saranin supaya ikut. Udah waktu itu sempet ngomong sama yang bawa mobil. Biasanya sih nggak pakai sopir karena waktu itu takut mobil parkir susah. Bilang ya nanti saya parkir di sini, nanti jemput lagi kita pulang karena waktu itu ada pekerjaan yang mesti diselesaikan. Jam 9 pas gitu ya naas sudah nyampe. Betul. Buat Teti kejadian jatuh sempat muntah darah. Oh, apa Bu yang kena waktu itu? Kepala? Sebelah kiri. Waduh, sebelah kiri. Terus gimana Bu kondisinya Bu? Udah gitu koma, dilayani ke rumah sakit. Sempet koma? Sempet. Berapa hari Bu? 8 hari. 8 hari? Anak gimana itu? Suami gimana itu? Anak-anak udah kalut dah. Iya. Jadi begitu kejadian. Karena kepala ya Bu ya? Terus alhamdulillah survive-nya gimana Bu? Akhirnya Alhamdulillah, pulih? begitu dari Tanjung Pinang dibawa ke Pekanbaru karena kakak-kakak semuanya udah kesana. Sama anak yang 2, yang privat belum pulang. Oh, yang si perempuan yang tengah belum nih gitu Belum. ya? Oke. Pulang udah sampai di Tanjung Pinang, sadar minta pulang ke Pekanbaru. Oke. Waktu itu sempat mau dibawa ke Singapura, cuman kena satu dan lain hal waktu Covid loh. Oh 2020 ya? Covid ya? Pulang ke Pekanbaru, masukin ke Eka Hospital. Sampai di sana ya udah. Udah dicek segala macam gitu ternyata Udah, alhamdulillah jadi ya Bu ya? Masih ada Mbak, ada pembekuan darah. Oh, jadi Waktu itu penyembuhannya, masih pemulihannya gimana Bu setelah Pulang. kejadian? Oke. Pulang ke Pekanbaru, waktu itu sempat mau diambil tindakan, kepala akhirnya nggak mau, lari. Maaf ngomong, bukan kita bilang gimana-gimananya dokter ini, lari ke Malaka. Terus akhirnya si kakak karena ada kejadian, mutusin untuk oke deh nggak jadi gitu? Atau Ya, gara-gara itu ya alasan? Yang nomor 2 itu pas di Pekanbaru di rumah sakit pulang. Pas sampai di rumah sakit dia pulang dari sana. Karena kan mereka dapat fasilitas Mbak. Betul. Pesawat segala macam sampai ke Betul. Pekanbaru. Report itu. Jadi itu salah satu alasan yang bikin yang nomor 2 ini nggak mau, karena kejauhan kali Bu ya, mungkin ya juga jarak. lah Mbak. Itu Jarak. kalau ke Aussie berapa? Iya juga sih ya, lumayan nih. Itu berapa kali naik pesawat juga tuh Bu ya ke Timika ya? 3 kali 2 juga kali. ya? Oh 2 kali. Jadi pakai pesawat ke Timika Freeportnya sampai Jakarta pakai batik ke Pekanbaru. Oh iya, tetap masih kalahan dengan ibu ya 3 kali naik pesawat naik turun. Karena kan saya pedesaan. Iya pedesaan betul. Nah, terus yang nomor 3 kuliah di UB. Sekarang lagi kuliah berarti nih Udah masanya? selesai. Oh udah selesai juga, oke. Alhamdulillah begitu selesai, ya bilang kan saya suruh pulang ke Pekanbaru. Adik pulang saya bilang. Ngapain adik pulang mah, dia bilang itu. Adik mau coba tes ambil S2 di Jerman. Saya bilang ya udah silakan. Kamu pulang dulu. Pulang terus bilang, adik ikut tes kejaksaan ya mah. Oh dia pengen? Awalnya bukan kejaksaan gitu. Iya. Dia bilang adik ikut tes CPNS ya di mana, saya bilang gitu. Ya saya kirain tuh Akpol, karena dari dulu tuh saya kepengennya tuh dia jadi Akpol. Yang si cowok satu-satunya ini, oke. Nggak mau dia. Oh dia Terus nggak saya mau? bilang, udah kamu ke BIN aja ya. Iya. Nggak mau juga. Nggak mau juga. Dia pengennya justru CPNS. Iya. Itu emang pegawai negeri pemerintahan berarti? Iya makanya dia bilang, kamu masuk ke Pemprov enggak, ikut tes kejaksaan. Kaget. Loh, kok kamu ikut tes kejaksaan? Iya, Dia bilang gitu kan. Iya, dia bilang gitu. Lah, serius deh, dia bilang gitu. Serius, dia bilang gitu. Tapi kamu ingat ya, dia bilang gitu. Kamu jangan lihat mama, karena sekarang itu kejaksaan nggak bisa pakai saudara apa segala macam. Hatinya berat. Akhirnya masuk, sebelum kakaknya masuk. Tahun 23 dia ikut tes, 24 dia keterima. Udah PNS, sekarang lagi pendidikan jaksa. Oh jadi yang si bungsu lah penerus ibu nih Tapi ceritanya. awalnya juga nggak punya keinginan. Iya jadi justru memang dia pengen pemerintahan ya Bu ya justru ya. Waktu dia kuliah itu kan saya nggak ada nyuruh. Dia sendiri yang bilang, dia ngambil hukum. Kamu mau jadi apa? Dia bilang gitu. Betul. Notaris, dia bilang gitu. Karena dari dulu tuh mereka bilangin kerjaan mama tuh kerjaan orang stres. Iya bener. Tapi kalau si kakak yang nomor 1 kan dia, iya kan aku cuman pegawai gitu, aku bukan jaksa gitu kan. Tapi si adik justru ikut pendidikan jaksa, berarti si adik nih yang spesifik. Iya, yang laki-laki nih yang ikut ibu gitu ya. Waduh, perasaannya gimana Bu? Ada yang ngikutin jejak nih ceritanya? Tetap support lah pasti ya? Ya waktu itu kaget aja. Cuman nggak nyangkanya dia ngambil itu, karena dari ibu pribadi juga sebenarnya pengennya Akpol nih. Ya. Karena Dari begitu tamat SMA dia, saya pengennya dia jadi Akpol, masuk Akpol. Cuman dia nggak mau. Nggak mau. Iya. Kita kadang-kadang juga luar biasa tuh kalau anak ibu Teti, kalau Kela lihat tuh mereka cukup punya
tujuan Kita punya sendiri tujuan ya. sendiri, kita nggak pernah. Dan ibu juga sebagai ibu nggak pernah kayak oh harus pokoknya kamu harus akpol nggak mau tahu, enggak juga ya bu ya, luar biasa loh. Karena berarti ibu benar-benar nggak tidak mengedepankan ego sebagai seorang ibu kan? Kita juga kan nggak tahu kapan matinya. Betul. Kalau kita ngikutin dia nggak mau. Ntar dia sepanjang hidup dia terbebani gitu ibu ya. Karena kalau kebanyakan kan kalau kita lihat nih mungkin kalau gen milenial, Ikela kan milenial nih, mungkin kayak di atas Kela nih baby boomer, X segala macam itu kan lebih mereka tuh kayak nggak bisa kamu pokoknya polisi nggak mau tahu, kamu pegawai pokoknya gitu ya. Ibu justru malah ngebebasin luar biasa loh bu. Cuma begitu aja prinsipnya. Kamu mau, kamu jalanin, udah. Dan ya udah komitmen aja gitu ya bu ya, komit aja sama pekerjaan. Jadi tetap ya, aja uang jajan tetap per bulan. Udah mereka kuliah per bulan. Jadi mereka ngitung sendiri. Iya, jadi mereka udah bisa ngakal-ngakalin sendiri, luar biasa. Terus kotanya berapa, dia makannya berapa, begini. Berarti yang kecil lagi proses pendidikan. Itu selesai insya Allah kapan bu? Bulan September Mbak, mungkin besok ini ya? Oh, ini tinggal nunggu jadi penempatannya di mana gitu ya? Dia di Siak. Oh dia di Siak, masih deket lah ya. Kalau masih di Siak gitu-gitu tuh, masih kalau mau bolak-balik tuh masih gampang gitu. Seminggu sekali sih. Nah, terus kita masuk ke cerita akhirnya ibu sudah di Pekanbaru nih. Gimana prosesnya dari ibu terakhir dari mana terus akhirnya udah balik penempatan Pekanbaru? Apakah memang ditempatkan atau apakah ibu yang request nih sama? Enggak. Ya kan dari Kalimantan, Kalimantan itu ke Jadi Pelalawan. Dari Kalimantan Timur, Kutai Timur. Terus dari gitu dipindahin ke Pelalawan, masih dengan jabatan Pajari. Udah gitu dipindahin ke Kepri. Oh ke Kepri dulu, oke. Itu tuh Aspitsus, oke. Udah gitu habis dari situ ulang-ulang jalan dipindahin lagi ke Kejaksaan Agung. Oke, sempat di Kejagung juga. Kabak Keuangan di Pidana Umum. Dari sana baru dipindahin ke Pekanbaru. Balik Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, karena satu dan lain hal kejadian sebelumnya, ngobrol sama anak-anak, sama bapak, mereka bilang, ya terserah mama. Mama yang kerja kok, kita kan nggak pernah ikut. Udah akhirnya mutusin, udah ambil fungsional. Lepasin jabatan, tetap jadi jaksa fungsional. Oke, dan sekarang sudah di Pekanbaru. Artinya kan juga lebih dekat sama keluarga juga ya bu ya, sama bapak segala macam. Meskipun anak-anak juga sudah dengan kehidupannya sendiri. Berarti yang sudah menikah baru si kakak. Berarti yang nomor 2 main menikah belum. Oke, itu seru banget loh ternyata. Karena kalau kita lihat memang apalagi ibu kan pekerjaan yang mungkin juga bisa dibilang tuh perempuan sebenarnya bukan jarang ya bu ya, maksudnya kan kalau sekarang ada, cuman kan kalau kebanyakan kan maksudnya laki-laki nih, karena resiko tadi justru anak ibu paham banget nih, kerjaan mama itu stres gitu, bikin stres. Dulu waktu kecil-kecil gitu Iya kan, tapi ibu akhirnya bisa menjadi sosok yang sekarang. Alhamdulillah ya. Jalannya ke situ toh. Betul. Ditambah dengan anak-anak yang juga ibu luar biasa juga gitu, menggiring mereka tuh untuk kayak oke gitu. Sedangkan lakukan apa yang kalian mau dan tetap komitmen. Cuman tetap di bawah kontrol tadi selama tetap benar-benar itu hal-hal yang luar biasa. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal pengalaman menyenangkan, artinya banyak ya bu ya, tapi kalau kita ngomongin soal berarti yang paling nih selama ibu menjadi baik itu jaksa dengan jabatan sampai dengan fungsional sekarang, apa sih yang bikin ibu kayak happy ngejalanin pekerjaan ini gitu? Apa yang kira-kira? Ya dukungan dari anak-anak, bapak ya kan, ya udah, karena juga dari awal orang tua bilang kerjaannya sesuai dengan jalannya aja. Dan kalau sudah dijalani ya kita harus ikhlas. Legowo gitu ya bu ya. Apapun gitu. Betul, jadi makanya mungkin apa yang ibu lakuin dan sampai mungkin kalau boleh saya bilang udah berapa lama ya bu ya? Lebih kurang 30 sampai sekarang itu udah 32 tahun. Seumur Kela bener. Ya, 32 tahun. Iya. Ini 32 tahun itu lama ya. Luar biasa. Kalau di jaksa itu masa pensiunnya umur berapa sih bu? Kebetulan tadi kejaksaan yang 62. 62. Sebenarnya kan 60, tapi kan ada peraturan baru lagi nih. Betul. Ini pengabdian 32 tahun, tentunya ibu sudah menghadapi banyak sekali problem-problem
yang akan kita kulik nanti di segmen 3. Iya. Jadi kita akan coba nanya nanti sama Ibu Teti nih selama beliau menjabat dan mungkin bekerja juga sebagai di kejaksaan juga pastinya tentunya nggak jauh-jauh dengan hubungan hukum dan lain-lain. Kita akan membahas nih. Ini banyak sekali pastinya problem-problem yang sudah Bu Teti problem hadir. sih enggak lah ya Mbak, kita jalanin aja. Jalan ya. Tapi ini apa namanya kasus-kasus yang mungkin kalau juga. kasus, Iya. ya kalau problem hidup sih Ya, legowo tadi balik lagi ke masalah tadi ikhlas gitu pemirsa di rumah. Kalau pekerjaan mau apapun itu pekerjaannya kalau ikhlas insya Allah Jalan. udah enteng pasti nggak akan ada beban di pundak gitu ya Bu ya. Bismillah ya. Bener itu bismillah. Jadi mau apapun resikonya sebesar apapun resikonya tanggung jawabnya kalau misalnya kita ikhlas legowo dan juga pakai bismillah tadi insya Allah aman. Ini 32 tahun beliau sudah menjabat di kejaksaan loh. Luar biasa banget nih dari umur bayi sampai sekarang kalau udah punya anak 3 ibu masih menjabat sebagai di kejaksaan luar biasa. Nah nanti di segmen 3 kita bakal ngebahas kira-kira kasus-kasus apa yang sudah pernah Bu Teti hadapi. Ada mungkin kasus-kasus yang agak sedikit bikin terenyuh hati, miris mungkin. Kita akan coba ngobrol sama beliau nanti di segmen 3. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Bukan Mimpi. Oke pemirsa di rumah, kita kembali lagi di podcast Bukan Mimpi, masih bersama Ibu Teti. Tentunya sosok luar biasa. Kita sudah ngobrol 2 segmen, gak berasa banget waktunya. Dan kita masuk segmen 3 kali ini. Seperti yang tadi kita sampaikan, kita akan bahas agak sedikit mengerucut nih Bu. Boleh Mbak. Tadi kan kita udah ngomongin soal di segmen pertama masalah kehidupan pribadi, bagaimana Ibu berkarir di kejaksaan dan lain-lain, sampai kehidupan keluarga, anak-anak, sampai akhirnya Ibu juga sempat sharing ke kita. Ibu sempat ada kejadian yang tidak mengenakan yang bisa bikin 8 hari koma itu Kela kalau jadi Luar anaknya biasa, Ibu tuh wah mungkin Kela akan deg-deg. Bener banget, alhamdulillah ya Bu ya. Tapi masih sehat banget, bugar banget, fit banget. Boleh kasih satu rahasia nggak Bu untuk produser kita? Karena beliau ini katanya mau mulai pola hidup sehat nih per hari ini. Ya tetap makan ya Mbak ya. Makan, Usahakan tapi mungkin makan. makannya dijaga kali Bu Jaga. ya. Terus enggak juga kalau sekarang itu sih udah apa aja gitu. Cuman jaga, yang penting dari hati aja. Benar. Jangan sampai ada sakit hati segala macam. Penyakit hati, benar. Awal mula penyakit itu pasti dari hati pikiran, ya kan? Yang tadinya nggak kenapa-napa, Enjoy aja. bener yang tadi nggak kenapa-napa, kalau udah pikiran tuh bisa-bisa langsung sakit asam urat, tiba-tiba muncul gitu Bu ya. Bener. Oke, kita masuk ke pembahasan yang tadi udah kita bahas di depan. Tentunya selama Ibu 32 tahun di kejaksaan, baik itu menjabat sebagai pimpinan atau mungkin juga fungsional dan lain-lain, bahkan sekarang beliau sudah di 4C nih. Tentunya ada banyak sekali kasus-kasus yang beliau sudah temui, dihadapkan sama berbagai kasus. Yang paling, Kela mau tanya satu pertanyaan dulu Bu, yang paling bikin Ibu kayak terenyuh atau miris gitu, kasus apa sih Bu mungkin? Yang paling terenyuh yang banyak namanya kasus pencurian sih udah nggak ada masalah lah ya. Benar. Perampokan segala Betul. macam, pembunuhan. Cuma yang tadi yang miris banget itu terlihat kasus terhadap anak-anak aja. Kasus apa tuh Bu kalau boleh tahu? Misalnya masalah cabul ya. Pencabulan di bawah umur. Di bawah umur, udah gitu. Pokoknya terkait dengan Pergaulan susila. anak-anak gitu ya. Susila. Kenapa Bu? Maksudnya kalau kita ngeliat kan memang sekarang ini marak banget ya Bu ya. Marak banget yang mana nggak tahu katanya tuh bumi semakin tua, zaman semakin gila Bu. Ayah kandung mencabuli anak kandung itu. Berarti kan bapaknya itu yang gila. Iya, maksud kita kayaknya dulu kita kayak kenapa ya gitu ya, maksudnya. Nah ini kita mau pertanyaan nih, mungkin kalau Ibu sebagai memang orang yang mungkin sudah bukan hari-hari ya, mungkin sudah lumayan sering dan akrab nih dengan kasus-kasus seperti ini, Ibu punya ini nggak sih Bu, maksudnya punya tanggapan khusus nggak Bu untuk mungkin orang tua juga yang nonton di rumah? Bagaimana kita, karena jujur kita ngejaga anak di luar, kadang-kadang bahayanya justru datang dari rumah gitu loh. Ada ini nggak sih Bu, misalnya tanggapan Ibu dan juga mungkin sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan gitu untuk menjaga anak-anak khususnya yang di bawah umur nih? Oke, makasih ya Mbak ya. Kalau tadi sih prinsipnya karena anak-anak dulunya sekolah jauh ya, ya udah kita kontrol aja. Oke. Kontrol melihat mereka aja. Dulu kan belum ada gadget kayak sekarang Yang misalnya video call apa segala macam. dulu kan cuma pakai handphone jadul begitu Betul. yang kayak
batu bata tuh. Makanya udah gitu cuma tahu gitu aja dia di mana. Betul. Cuma satu lagi waktu itu saya nanyain sama guru BK-nya. Oke, berarti ibu juga survei ke sekolah juga nih. Begitu dia sekolah kita survei, nanyain guru BK-nya, minta nomor teleponnya, takutnya kan nanti ke depannya ada apa-apa. Kalau ada dia kan kita bisa gampang nanyain. Betul. Itu aja. Terus lagian satu lagi, kalau anak-anak itu emang mesti dijaganya tuh kayak narik ulur layang-layang aja sih Mbak. Ya kayak kadang-kadang dia dibebasin nanti gitu, ya udah. tarik lagi gitu ya Bu ya. Karena kalau kita ngeliat memang sekarang ini atau kita mungkin sebagai orang tua selain tadi mungkin kita melakukan penjagaan yang mungkin juga banyak juga beberapa orang tua yang ngerasa saya sudah ngejaga anak saya 24 jam loh gitu, tapi ternyata saya masih bisa terkecoh nih, saya masih bisa terskip nih gitu, misalnya kayak itu biasanya datang tuh nggak jauh-jauh Bu pasti dari orang-orang terdekat, entah itu keluarga, tetangga sebelah rumah, misalkan orang yang kita percaya sekalipun tuh sekarang justru malah cukup membahayakan gitu ya. Yang ini lagi Mbak Ustadz lagi. Nah itu ternyata kita bukan ngomongin soal profesinya beliau, tapi kita menurut kita beliau itu adalah orang yang berilmu, ya dong. Agama lagi ya. Betul, tapi ternyata masih. Nah itu gimana sih Bu? Maksudnya kita sebagai ibu. Orang tua. Betul. Ya Gimana? kalau itu sih balik lagi, karena kita begitu anak-anak itu udah mau, kamu harus jaga diri. Betul. Berarti mungkin memang dari kecil tuh sudah ditanamkan ya Bu ya? Dan kita tidak pernah Mbak. Dia begitu apa mangap, minta ini, minta itu, kita nggak pernah kasih. betul. Nanti ya 2 minggu lagi. Betul. Jadi nggak langsung diturutin gitu. Jadi mereka tuh kalau diiniin orang tuh lebih gampang gitu kan? Sampai waktu dia sekolah di sana aja, cuma kita wanti-wanti, kamu ingat ya, kamu perempuan, kamu laki-laki, ingat jalanan itu bukan kamu yang punya. Tuh. Udah, begitu kamu pergi ya ingat aja, mau siapapun di sebelah, wanti-wanti, hati-hati. Betul. Tolong berkabar gitu. Betul. Ini juga memang mungkin kalau Ibu Tati juga luar biasanya sudah menanamkan itu dari mereka kecil gitu. Jadi mereka juga kayak ketemu orang asing juga mungkin ngerasa kayak saya tidak terlalu saya tidak welcome gitu ya maksudnya. Nah kalau zaman sekarang juga kita ngelihat kan banyak juga mungkin juga orang tua yang kurang edukasi soal itu, ditambah juga kalau kita ngomongin soal edukasi ini kan tidak hanya sekedar jadi balik lagi orang tua tuh selalu pantau anaknya di mana, kegiatannya apa gitu. Jangan semuanya diikutin, nanti orang tuanya sibuk dengan kegiatan apa segala macam. Usahain deh begitu mereka pulang sekolah, ngumpul aja semuanya, ngobrol gitu, tadi ngapain gitu ya Bu ya. Karena juga sekarang tuh pengaruh gadget juga ya Bu, ini luar biasa banget ya Bu. Ini cucu saya nih Mbak, yang kecil, lagi wanti-wanti sekarang. Oke, karena lagi dulu waktu sama mamanya di Jakarta, dia dikasih mainan, mamanya ini yang jaga enak ngapain ya. Jadi dulu anak-anak memang begitu dia mulai sekolah, begitu ada komputer, boleh mainnya itu cuma Sabtu Minggu. Jadi selain itu nggak boleh nyentuh masalah. Dan kita juga pantau apa yang mereka cari di internet gitu ya Bu ya. Berarti itu juga memang harus dipantau juga. Jangan orang tua. Betul, kadang-kadang orang tua ini Bu, Kayla juga kadang-kadang termasuk sih, kadang-kadang suka yang kayak yaudah deh nih gitu, kita kan lagi repot nih gitu kan, ibu-ibu segala macam, iya bentar-bentar nih, udah ya gitu, kita kan suka gitu ya, kadang-kadang ya, Kayla juga kayak gitu. Takutnya juga matanya, sarafnya kan itu pengaruh radiasinya. Betul. Kita juga nggak tahu apa yang dia lagi searching di internet, karena kalau kita lihat juga sekarang itu bola liar banyak banget Bu di sana, itu diakses gampang banget. Harusnya tuh dari Kemenfo dia langsung ini aja, kalau buat anak-anak langsung di-cut aja ya, jangan dikasih. Terus juga kadang-kadang kita sudah pakai yang kita generalin kayak kids misalnya. Kita udah settingin nih YouTube Kids misalnya gitu. Nanti mereka bisa akses. Dia tekan apa lagi? Dia lebih banyak juga tuh iklan-iklan yang muncul juga yang tidak senonoh juga banyak Bu zaman sekarang. Ini luar biasa banget loh Bu. Ibu ngeliat nggak sih kalau ternyata musuh terbesar kita tuh zaman sekarang adalah gadget, internet ya Bu ya. Karena kenakalannya kalau dulu mungkin anak kecil kita kenakalannya apa, paling berantem, pukul-pukulan gitu kan. Jelek-jelek gitu. Iya, ngata-ngatain orang tua. Dulu kan gitu ya Bu ya, zaman dulu kita kecil gitu kan. Dasar nih ini nyebutin nama. Sekarang tuh udah luar biasa, anak kecil aja sekarang
Kayla juga pernah baca satu headline news gitu berita kalau anak kecil umur 11-12 tahun tuh udah ngerti sama yang namanya benar asusila. Benar, itu luar biasa. Itu dapat dari mana lagi kalau enggak? Kan gampang Mbak, tinggal buka internet dia cari. Betul, juga sekarang juga banyak juga tuh apa iklan-iklan judi online dengan apa namanya dengan gambar yang waduh Macam-macam. ngeliatnya tuh kayak wah bahaya banget. Ya, Tapi kita nggak bisa juga yang namanya apa ya Bu ya menghindari zaman ini ya. Maksudnya kan memang sudah zamannya sudah begini. Ya, soalnya gimana pun tetap diperlukan. Cuman ya begitu aja. Kita mesti pasang protap aja sama mereka. Betul. Jadi macam cucu pun sekarang nggak bisa, dia mau pegang handphone mamanya, begitu pulang Diana lihat apa, kita lihat, kalau enggak matiin. Yang mau nangis aja juga nggak bakalan mati, nggak bakalan Guling-guling juga nggak biarin aja. Nanti dia juga balik lagi. Betul. Jadi mungkin ibu perhatian orang tua sih yang penting. iya orang tua karena memang kadang-kadang juga kita itu tadi maksudnya orang tua kan sekarang pengennya yang Sibuk dengan kegiatan. serba instan juga kan. Memang kalau zaman dulu tuh kita kepikirannya ya udah orang tuanya kerja, anak-anaknya main tanah, main Nggak masak-masak. apa-apa kan dulu kan motong-motongin daun, bikin bener. pecel gitu kan. Karena Jorok tapi ya udah gitu kan nanti bisa mandi gitu kan. cuci lagi. Bener main lumpur nggak apa-apa. Sekarang tuh kita ngeliat tidak ada, mungkin jarang banget ada anak-anak yang main di halaman rumah sore-sore udah pada game online Iya, termasuk ya Bu ya. Kalau ini enggak, anak-anak pun yang dua itu walaupun yang dua belum kawin ini, itu satu lagi kamar itu nggak pernah pakai kunci Mbak. Jadi nggak boleh kunci ya. Dari dulu. Oke. Kecuali kamar yang pakai kunci itu kamar Teti. Kamar mereka pun sampai saat sekarang pun Masih ibu masih boleh akses gitu. ya, Iya. nggak ada. Ya bener sih, karena kalau kita lihat juga kita nggak tahu Ya, apa dia yang ngapain mereka di dalam. betul, apa yang dia lihat, apa yang dia Apa searching, dia kerjakan. apa yang dia kerjakan. Bukan soal privacy ini, tapi juga masalah pantauan tadi gitu ya Bu ya. Kalau kenakalan remaja mungkin yang selama ini Ibu hadapi apa Bu yang paling kalau kenakalan remaja ya? Ya itu Mbak, kenakalan remaja itu satu sama lain itu terkait masalah susila sih. Sekarang kan gampang-gampang aja ya. Pergi kemana-mana, nggak tahu dia bikin apa, segala macem. Masih ada suatu keminuman, nanti tahu udah ada yang di belakang. Betul. Kalau itu selama jalanin perkara sih, sidang ya maupun waktu jadi pejabat, ya terkait masalah susila sih yang penting. Itu yang paling bikin Ibu kayaknya miris banget Karena gitu ya. ini korban. Betul. Umur 9 tahun, 10 tahun, Waduh, ke depannya dia gimana? seumur anak Kayla itu Bu yang Ya, pertama. ke depannya kan dia nggak tahu mau jadi apa. Iya. Beban mentalnya aja udah berapa. Betul. Pasti nanti jadi omongan. Terus juga dia punya trauma juga. Nah, traumanya itu yang masih dijaga. Makanya itu kalau udah dapat masalah itu nggak pandang bulu mau anak siapa lu, mau siapa lu. Pelakunya dihantam aja ya. Bu. Itu di atas 13-14 Tahun. Waduh. Wow, 13 tahun, 14 tahun. Di Pekanbaru, Bu. Ada beberapa itu. Waduh. Karena mikirinnya tuh dia 14 tahun dapat remisi segala macam keluar masih bisa sehat. Dan dia masih muda juga kan ceritanya nih. Si korban Satu lagi masalah narkoba. masih di bawah umur juga ada juga, Bu. Oh iya. Jadi kurir tuh. Loh? Ya, itu waktu tadi di Kalimantan Timur, itu anak umur 16 tahun, Oh, jadi kurir. 2 jerigen. Wow. Waktu itu belum ada sabu, waktu itu masih ada inek. Waduh. Coba. Mungkin dia mikirnya, wah dapat duit nih. Ya. Gitu kali Bu ya. Tapi latar belakangnya di belakang tuh orang tuanya mampu. Oh justru orang tuanya mampu. Mungkin dorongan dari lingkungan ya. Oh iya Oh, benar, gini, benar. kasih ini. Itu tadi Bu, kadang-kadang kita udah ngejaga banget Ya. di rumah, kita Makanya, sudah balik lagi pas waktu kejadian begitu nanyain orang tuanya memang kerja, bapaknya juga kerja, ibunya juga kerja, dua-duanya kerja, akhirnya kerja. tidak terpantau. nggak terpantau, udah gitu ya itu makanya. Betul. Memang itu tuh satu hal yang apa ya, kalau kita lihat mungkin kalau Ibu alhamdulillah anak-anak udah pada gede-gede, ibaratnya Ibu sudah menanamkan itu dari mereka, Ibu tinggal manennya aja nih sekarang gitu kan maksudnya. Lah ya Mbak, cuman Masih tetap ada reminder, tetap dipantau. Cuman kan mungkin Ibu agak sedikit ya udah deh, mereka udah gede gitu.
Kalau kayak Kela nih Bu, 865. Ya makanya Mbak, dengan dijaga karena kita nggak tahu lingkungan ya, tetangga, bahkan keluarga gitu. ya kan, adik segala macam. Benar-benar, jadi memang ini tuh adalah musuh. Ini ingetin aja bagi anak-anak mau yang perempuan, laki, siapapun yang bawa, misalnya ada yang macam-macam, langsung aja teriak deh sekurang-kurangnya. Iya betul. Terus jangan kalau Kela tuh memang paling ditekanin itu adalah ini Bu, soal jangan gampang sama orang yang kita nggak tahu dipanggil, dikasih sesuatu kan gitu. Dikasih apa dipanggil, dibawa, teriak aja, jambret, maling, apa rampok. Nah itu memang cukup. Tapi kalau kita ngeliat mungkin kalau zaman sekarang Bu di Pekanbaru mungkin khususnya Bu ya, selama Ibu mungkin di Pekanbaru juga, yang paling banyak itu kejadian kasus-kasusnya itu belakangan ini atau ada tahun-tahun berapa tahun kemarin gitu? Dari dulu sih. Atau semakin meningkat nih Bu? Ya narkoba sih. Yang narkoba yang semakin meningkat ya? Sama judi online ya. Sama judi online, bener Bu. Ini PR. Penipuan pun sekarang udah meningkat tuh. Bisa orang telepon macam, ini kemarin teman ditelepon nanyain, Bu ini ada tas gini. Oh iya, itu tempat viral juga Bu, yang masalah taspen yang ditipu orang tua kan. Orang tua kan mungkin kalau Ibu paham, tapi kan kayak pensiunan yang sudah 80 tahun. Makanya Titi nggak mau pernah pakai banking Mbak. Dari dulu sampai sekarang nggak mau pakai banking, nggak mau pakai kartu kredit. Iya, itu bisa dibobol. Apalagi kita mungkin itu tadi sih, ini luar biasa juga nih belakangan tuh mau yang taspen itu bener Bu, itu sempat viral juga karena mereka tuh target marketnya kan orang tua. Orang tua kan nggak ngerti-ngerti amat sama gadget gitu. Mbak, kalau anak di rumah, siapapun yang datang ke rumah, tolong jangan langsung buka pintu. Lihat aja dari jendela. Kenal nggak gitu ya? Kalau enggak langsung teriak aja. Betul. Karena kan kita nggak tahu ya. Ada hipnotis juga zaman sekarang. Banyak sekarang. Tiba-tiba dibegal juga dalam rumah. Orang sekarang kalau maling tuh nggak nunggu malam ya Bu. Ya. Kapan aja. Pagi terang, maling gitu loh. Nggak kayak tamu ya kan. Kadang datang kayak nggak berdosa gitu terus juga ngambil. Bilangin nanya alamat ini lah segala macam. Kenal sama ibu ini. Suruh kesini mau diiniin. Nanti enggak sampai sekarang itu di rumah siapapun yang datang jangan berani buka pintu. Kamu yang betul. Pasti diwanti-wanti karena kita kan nggak tahu sekarang ya, pembantu sekarang kan mereka punya geng-geng juga. Iya. Kita ambil dari temen gitu, iya. Kita nggak tahu belakangnya. Iya itu cuma juga. Satu tadi ngambil KTP-nya. Dari seenggaknya kita tahu gitu ya. Enggak, KTP-nya ditahan. Oh, oke. Jadi biar Ibu juga bisa mantau lah secara langsung. Jadi tujuannya sih bukan apa-apa. KTP-nya ditahan, nanti kan dia nggak bisa pergi. Kalau dia mau pulang segala macam kan kita udah perjanjian. Betul. 10 hari sebelum pulang tolong berkabar. Kita kan mesti cari orang. Iya. Ini luar biasa Bu. Ini Kela mau nanya deh satu pertanyaan. Yang setiap podcast ini luar biasa banget ya. Obrolan kita cukup makin kesini tuh makin bikin kita sebagai seorang ibu wanti-wanti. Nah, pertanyaan yang mungkin sebelum closing statement, jadi setiap episode tuh Kela pernah selalu nanyain ke bintang tamu adalah ibu pernah bermimpi nggak sih Bu ada di posisi sekarang ini? Kalau bermimpi sih enggak ya Mbak ya, karena dari awal tuh ngikutin aja sih, sesuai dengan kemampuan dan prestasi kita aja, nggak ada. Dan itu juga nggak pernah pakai dibilangin orang itu kan mau ngambil jabatan pakai begini, enggak. Memang kayak legowo aja. Let it flow aja gitu ya Bu ya. Ini dengan bismillah aja deh semuanya. Betul, luar biasa Ibu. Closing statement Bu, mungkin boleh pesan-pesan ke pemirsa di rumah, orang tua, atau mungkin apa yang Bu sampaikan mungkin silakan. Cuman pesen ya sama orang tua bahwa ibu, bapak, keluarga, kakak abangnya tolong jaga anak di bawah umur, baik orang tua. Karena zaman sekarang ini kenakalan itu bukan masalah jambret segala macam, hipnotis pun udah nyampe ke rumah. Betul. Terkait anak-anak aja nih sekarang pun pulang sekolah kadang-kadang dijemputin, tau-tau nggak tahu sama siapa, dijegat di jalan. Mendingan dengan waspada aja deh, lantas dibalikin lagi dengan niat dan tujuan kita untuk baik demi anak-anak dan keluarga. Betul. Oke, aduh
Ibu, terima kasih banyak ya, sampai speechless loh karena jadinya kayak satu tamparan gitu buat Kela, karena mungkin karena Ibu langsung berhubungan dengan dunia itu, jadi Kela terkesan kayak lebih nyata gitu Bu. Kadang-kadang kita kan kalau ngeliat soal berita, oh ya nggak lagi di sekitar gue, jadi ya udah gitu. Tapi ternyata setelah ngobrol sama Ibu, real, ya, apalagi di Pekanbaru ini, aduh luar biasa sekali nih kita ngeliat. Sekali lagi buat pemirsa di rumah, mungkin silakan mendengarkan apa yang sudah Ibu Teti sampaikan. Beliau yang memang sudah sekelilingnya dan hari-hari berhubungan dengan hal itu, artinya ini kejadian yang sangat nyata dan yang dialamin dan ditambah lagi juga ini semakin kesini juga kita ngelihat, waduh semakin banyak sekali berbagai macam tindak kejahatan dan pelakunya nggak usah jauh-jauh orang luar, orang stranger, keluarga juga. Jadi hati-hati, tetap seperti yang Ibu sampaikan, dipantau, apalagi terutama anak-anak yang masih di bawah umur gitu ya Bu ya. Oke, Ibu Teti terima kasih banyak ya lah. Seneng banget hari ini bisa ngobrol sama Ibu, bisa sharing, bisa berbagi, dan pemirsa di rumah juga mungkin semoga bisa diambil hal-hal baik yang kita obrolin hari ini dan bisa mendapatkan pelajaran juga. Ternyata yang tadinya mungkin mikir ya udah deh saya kasih handphone anak deh biar gampang, ternyata ada resikonya loh. Kalau cuman kita nggak pantau, kita nggak bisa tahu apa yang mereka lakukan di dalam gadgetnya, ini kan luar biasa banget. Makanya sekali lagi musuh terbesar kita itu zaman sekarang adalah digitalisasi. Jadi tetap harus dipantau oleh orang tua juga. Gitu. Jadi juga banyak ngucapin terima kasih udah dipanggil lah sekarang. Sama-sama Ibu, ini kalian makasih banget loh Bu. Semoga depannya lancar. Amin. Ibu juga sehat-sehat. Ibu luar biasa banget, masih fit. Nanti Kela akan ngobrol di belakang deh gimana caranya Ibu buat kecakap. Fit banget Ibu Teti. Terima kasih pemirsa di rumah, kita ketemu lagi nanti di podcast Bukan Mimpi episode selanjutnya. Kira-kira kita akan ngobrol sama siapa lagi. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap pantengin nanti setiap hari Kamis jam 10 pagi dan di kanal YouTube-nya Riau TV Production. Jangan kemana-mana ya, besok kita ketemu lagi. Sampai ketemu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.